Kenalin, cewek ini namanya Bibah. Dia adalah mahasiswa semester 3. Bibah akan membahas arah motivasi seorang people pleaser. Pernah nggak sih kamu bilang nggak apa-apa padahal sebenarnya capek, kecewa, atau bahkan terluka? Kamu selalu berusaha jadi orang yang bisa diandalkan, yang selalu ada, yang selalu mengerti, dan juga yang selalu mengalah. Takut mengecewakan orang lain, takut dibilang egois, takut kalau suatu hari orang-orang yang pergi saat kamu berhenti menyenangkan mereka. Dan tanpa kamu sadar, kamu lebih sibuk menjaga perasaan semua orang dibanding menjaga dirimu sendiri. Kalau ini terdengar seperti kamu, mungkin kamu sedang hidup sebagai people pleaser. People pleaser bukan berarti orang yang lemah, bukan juga orang yang tidak punya prinsip. Justru sebaliknya, banyak people pleaser adalah pribadi yang empatik, peka, dan peduli pada sekitar. Mereka cepat menangkap emosi orang lain, cepat merasa bersalah, dan cepat merasa bertanggung jawab atas perasaan yang bahkan bukan miliknya. Masalahnya muncul saat kebahagiaan orang lain selalu jadi prioritas utama, sementara kebutuhan diri sendiri terus ditunda, diredam, bahkan diabaikan. Kamu jadi sulit bilang tidak, sulit jujur tentang apa yang kamu rasakan, dan sering merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang. Secara psikologis, people pleaser sering tumbuh dari kebutuhan akan penerimaan. Ada suara kecil dalam diri yang berkata, aku berharga kalau aku dibutuhkan, aku aman kalau orang lain senang, dan aku akan dicintai kalau aku tidak merepotkan. Penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology menjelaskan bahwa ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada penilaian sosial, ia cenderung mengorbankan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan dan penerimaan. Dan di titik inilah motivasi mulai mengambil peran besar dalam hidup seorang people pleaser. Banyak people pleaser digerakkan oleh motivasi eksternal. Mereka bertindak karena ingin dipuji, takut ditolak, takut konflik, dan takut kehilangan relasi, atau ingin tetap dianggap baik. Setiap keputusan diambil bukan berdasarkan kebutuhan diri, tapi berdasarkan reaksi orang lain. Masalahnya, motivasi eksternal membuat hidup terasa seperti ada tapi tanpa garis akhir. Kamu terus memberi tapi capek, terus berusaha tapi kosong, karena yang kamu kejar bukan ketenangan, melainkan pengakuan, bukan kebahagiaan, melainkan validasi. Berbeda dengan motivasi eksternal, motivasi internal datang dari dalam diri. Kamu melakukan sesuatu karena itu selaras dengan nilai hidupmu, membuatmu merasa utuh dan menghargai dirimu sendiri. Saat people pleaser mulai beralih ke motivasi internal, mereka mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa yang membuatku menjadi tenang? Dan apa yang jujur untuk diriku sendiri? Dan perlahan, mereka belajar suatu hal penting, bahwa menolak bukan berarti jahat, memilih diri sendiri bukan berarti egois, dan menjaga batasan adalah bentuk dari penghargaan diri. Motivasi internal tidak membuatmu kehilangan orang lain, justru membuatmu menemukan dirimu kembali. Kalau hari ini kamu masih lelah karena selalu berusaha menyenangkan semua orang, ingat satu hal ini, kamu tidak diciptakan untuk disukai semua orang. Kamu diciptakan untuk hidup dengan utuh, dengan jujur, dan dengan tenang. Belajar bilang cukup, bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan secara emosional. Dan mungkin itu adalah langkah kecil untuk menuju hidup yang lebih bermakna. Jadi, people pleaser bukan orang yang terlalu baik. Mereka hanya terlalu sering mendahulukan orang lain dibanding dengan dirinya sendiri. Saat hidup digerakkan oleh motivasi eksternal, kita mudah lelah karena terus mengejar penerimaan. Tapi, ketika mulai beralih ke motivasi internal, kita belajar satu hal penting, bahwa menjaga diri bukan berarti egois, karena hidup yang sehat bukan tentang selalu menyenangkan semua orang, tapi tentang jujur pada diri sendiri. Tanpa memperhitungkan masa yang lalu, walau kering bisa